Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atma. Senang sekali kami bisa kembali menyapa sahabat Atma semua dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari instalasi NAPSA, PK Napsa. IPK NAPSA, yaitu Dr. Sri Purwatiningsih SPKJ. Baiklah, mungkin Dokter Sri bisa memperkenalkan diri dulu untuk kepada sahabat Atma semua yang ada di rumah. Silakan, Dok. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Sri Purwatiningsih, salah satu psikiater di Rumah Sakit Atma Husada Makam Samarinda. Eh, saya bergabung di Rumah Sakit Atma Husada sejak tahun 2009, kemudian hingga 2017 ya. 2017 saya mengambil lagi spesialis sampai tahun 2021 dan kembali bekerja lagi tahun 2022. Jadi sudah lama sebenarnya saya mengurusi pasien-pasien yang bermasalah dengan nafsa ya, sejak dari dokter umum. Dulu awalnya kita pembentukan IPWL juga itu tahun 2011 juga saya ikut di dalamnya. Kemudian setelah sekolah ya pastinya ditunjuk lagi ya ke bagian nafsa. Jadi untuk saat ini instalasi nafsa memiliki rehabilitasi rawat jalan dan rawat inap. Seperti itu aja ya. Nah, iya, begitulah sahabat Atma yang tentunya ada beberapa sahabat Atma juga yang sudah warawiri ke rumah sakit, sering juga melihat Dokter Sri. Baiklah, karena kita mengundang Dokter Sri yang juga sebagai Kepala Instalasi IPK NAPSA, kita akan membahas tema kali ini adalah rehab bukan akhir ya, Dok ya, mematahkan stigma menjemput masa depan. Baiklah, untuk kita langsung menuju pertanyaan pertama saja, Dok. Mengapa masyarakat masih cenderung memandang sebelah mata orang dengan gangguan penggunaan zat itu, Dok? Oke, baik. Jadi memang kita di rumah sakit jiwa ini memang bermasalah dengan stigma ya, baik itu pasien yang dengan gangguan jiwa maupun dengan penggunaan nafsa. Nah, jadi secara awam biasanya orang menggunakan nafsa itu kan dikaitkan dengan kriminalitas ya, kriminalitas, kemudian perilakunya yang juga kurang baik, misalnya suka marah-marah atau mungkin habiskan harta di rumah ya karena karena adanya tindakan untuk penggunaan nafsa terus-menerus sehingga membutuhkan uang juga ya lebih ya. Mungkin juga terlibat dalam tindakan yang lain, mungkin kriminal yang lain gitu. Jadi biasanya dihubungkan dengan kriminalitas. Makanya stigmanya agak kurang baik gitu ya di mata masyarakat gitu. Iya, betul sekali, Dok. Namun secara medis tuh apa sih yang terjadi kepada otak seseorang sehingga mereka sulit berhenti meski sudah ingin berhenti gitu, Dok? Ya, jadi nafsa itu berhubungan dengan ketergantungan atau adiksi ya. Nah, kalau selama ini kadang kalau secara awam itu salah kaprah, misalnya khususnya ya di gangguan jiwa, saya nggak mau ini berobat jiwa takut kecanduan. Nah, jadi berbeda kecanduan yang maksudnya dengan berobat rutin ya, misalnya pada penyakit kencing manis atau penyakit gangguan jiwa lainnya. Nah, berbeda dengan ketergantungan zat di nafsa gitu. Jadi dia melibatkan beberapa proses, misalnya adanya sakau jika tidak menggunakan zat, kemudian prioritasnya itu hanya tertuju pada penggunaan zatnya gitu. Jadi dia nggak memikirkan hal lain, misalnya walaupun udah sekolah ataupun kerja pasti prioritasnya itu untuk mencari nafsa. Jadi sampai kerjanya terganggu, sekolahnya terganggu, seperti itu. Nah, kemudian dia tidak bisa mengontrol keinginannya untuk menggunakan nafsa. Kemudian tadi sudah terjadi putus zat, kadang juga berpengaruh pada tindakannya yang impulsif, mungkin mudah marah, bisa juga mengarah pada curiga seperti itu gitu. Jadi penggunaan nafsa bisa terjadi saat seseorang itu sebelumnya sudah mengalami gangguan jiwa sebelumnya gitu, ataupun saat menggunakan nafsa dia menjadi gangguan jiwa, atau setelah penggunaan nafsa dia menjadi gangguan jiwa. Jadi ada tiga waktu ya. Sebelum menggunakan itu udah dia gangguan, kemudian dia menggunakan, atau selama menggunakan nafsa dia menjadi gangguan jiwa, atau setelah penggunaan nafsa menjadi terganggu jiwanya. Jadi sebelumnya nggak ada gangguan, tapi karena penggunaan nafsa jadi terganggu. Baik, Dok. Artinya tuh kan kalau misalkan
ada penggunaan itu pasti berhubungan dengan gangguan kejiwaannya. Iya, jadi salah satu hal yang ditangani dan masuk dalam kesehatan jiwa itu adalah penggunaan nafsa, karena memang akibat penggunaan nafsa itu ya terganggu kondisi dari otaknya ya, otak pasien yang melibatkan seperti dopamin gitu. Jadi kalau kita menyebutnya itu ada jalur reward gitu. Jadi mungkin tadi pas seseorang itu menggunakan nafsa, mungkin saat itu dia lagi sedih atau lagi cemas gitu, lagi sedih atau cemas, tapi dia proses untuk menyelesaikan kesedihan dan kecemasannya itu jalan yang kurang baik ya, kurang baik dengan menggunakan nafsa. Jadi dengan menggunakan nafsa mungkin agak sedikit ada perbaikan dari kecemasan sama kesedihannya tadi. Jadi dia akan menggunakan zat itu. Nah, jadi kalau misalnya lagi sedih lagi pakai seperti itu lagi. Nah, jadi dia merasakan, aku agak menjadi lebih tenang, lebih senang. Jadinya itu yang akan dia cari terus-menerus gitu. Padahal itu hanya perasaannya aja. Iya, memang seperti itu. Jadi timbul dari peningkatan dopamin itu akan menimbulkan kebahagiaan gitu. Nah, jadi akan terulang seperti itu. Jadi otak akan mencatat, oh aku mau menggunakan ini, jadi perasaanku tenang. Jadi akhirnya kalau misalnya cemas sedikit dia akan menggunakan lagi. Akhirnya ya dia tidak bisa terkontrol dan akhirnya akan kecanduan gitu. Kemudian itu kan itu kan kalau misalkan pengguna gitu, kadang-kadang dia merasakan aku tidak melakukan kejahatan apa-apa, ini kan badan sendiri gitu. Nah terus mereka tuh, tapi kalau ketahuan tuh kan pasti ada resiko-risikonya, seperti misalnya banyak yang takut nih kalau ketahuan di penjara. Bisakah jelaskan peran rumah sakit kita nih Dok ya, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmosada Mahakam tentunya sebagai IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi tadi ya sudah saya jelaskan tadi bahwa kita sudah mulai mengadakan IPWL ini atau institusi penerima wajib lapor sejak tahun 2011. Jadi tujuan dari program ini dari Kementerian Kesehatan, tujuannya agar para pengguna khususnya narkotika ya. Kalau IPWL ini kan khususnya narkotika seperti sabu, ganja, kemudian putau, ya diantaranya itu atau opiat lainnya. Jadi agar dapat melaporkan diri. Selain melaporkan diri itu dimaksudkan untuk bisa rehabilitasi ke rumah sakit jiwa. Jadi agar program program rehabilitasi terhadap penggunaan nafsa jalan, jadi banyak dibentuk tempat-tempat baik rumah sakit ataupun puskesmas untuk mengadakan IPWL gitu. Jadi agar bisa kita bantu. Kalau di rumah sakit kan sifatnya membantu sesuai dengan bidang kita sebagai seorang dokter, perawat mungkin, kemudian bagian-bagian yang lain seperti psikolog atau konselor, agar mereka lebih baik bisa berhenti dari kecanduannya gitu. Seperti itu. Itu berarti dimulainya memang dari vaskes pertama ya? Nggak harus sih, bisa aja langsung ke rumah sakit kita, atau mungkin kalau ada di puskesmas, kan ada beberapa puskesmas juga yang ditunjuk ya. Kalau puskesmas sekiranya dia kurang mampu untuk menangani kliennya, mungkin sudah ada gangguan jiwanya akibat penggunaan zat, bisa dirujuk ke kita, ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmosada Mahakam. Baiklah, seperti itu sahabat Atma, mungkin bisa dapat dicermati kembali. Kemudian Dok, bagaimana sih cara Rumah Sakit Atmosada membangun kembali rasa percaya diri pasien yang kadang tuh merasa hidupnya tuh udah hancur nih, aku udah hancur kayak gitu? Iya, jadi mungkin beberapa pasien yang merasa seperti itu ya, istilahnya insight-nya yang bagus gitu. Jadi dalam pelaksanaan IPWL ini kita akan melakukan assessment-nya bisa dilakukan oleh perawat, konselor, juga dokternya. Jadi kita lihat permasalahannya apa sih gitu, mulai dari riwayat penggunaannya, kemudian riwayat psikologisnya bagaimana, riwayat keluarganya seperti apa, hubungannya seperti apa, kemudian ada nggak berhubungan dengan kriminalitas. Jadi melalui assessment itu kita lihat posisi seseorang tuh ada di mana gitu, terganggu nggak jiwanya akibat penggunaan nafsa ini. Nah, kemudian setelah kita selesai assessment, baru kita tindak lanjuti apa yang akan kita lakukan. Apakah diberi pengobatan, diberikan obat-obatan ya, kemudian ditambah dengan konseling atau psikoterapi. Nah, itu yang kita usahakan. Jadi kita lihat dulu masalahnya di mana nih, dianya sejauh apa gitu, baru kita tindak lanjuti. Berarti itu maksudnya kalau pasien yang pengguna itu dia
ada levelnya juga berarti, maksudnya oh bisa nih dia rawat jalan aja atau dia wajib dirawat seperti itu, Ya, Dok? ya jadi ada tingkatannya. Ada kan pengguna nafsa itu ada yang coba-coba saja, mungkin hanya secara rekreasional atau situasional gitu. Jadi misalnya, oh kalau ada temennya datang gitu, atau dia datang suatu kota ketemu teman-temannya, Terus akhirnya dia pakai mm, gitu. Kemudian atau di saat dia sedih saja gitu. Jadi tidak tidak terus menerus gitu kan. Kalau sudah adiksi biasanya dia sangat susah untuk meninggalkan. Mungkin penggunaannya dalam seminggu itu beberapa kali atau sehari itu beberapa kali, dan dia nggak bisa kontrol itu gitu. Karena dia tidak bisa kontrol, kemudian orang sekitarnya juga terganggu, misalnya udah habis hartanya gitu, atau dia sudah mulai ada perubahan perilaku seperti halusinasi, atau sudah ada perilaku kekerasan sampai mukul mungkin. Nah itu yang kita rawat inap. Tapi kalau misalnya masih kooperatif, dia masih bisa melaksanakan fungsinya sehari-hari, mungkin bekerja, bisa kita rawat jalan gitu, dan dia masih bisa mengontrol Iya. penggunaannya, bisa kita rehab rawat jalan. Oh, baik seperti itu. Itu kemudian apa sih, Dok, apa namanya ya, tantangan terbesarnya bagi pasien saat baru pertama kali masuk ke instalasi rehabilitasi? Ya, tantangan terbesarnya apa ya? Mungkin malah sebelum masuk kali ya. Sebelum masuk kita, jadi jumlah pasien yang rehab ke rumah sakit jiwa itu kan masih sedikit ya. Tadi mungkin terbentur karena adanya stigma tadi, oh nggak mau masuk sini. Mungkin dibilang, biasanya mereka bilang, oh saya nggak mau, ini dianggap orang gila misalnya gitu ya. Seperti itu. Jadi stigmanya masih cukup kuat. Jadi lebih memilih mungkin di tempat lain seperti itu. Nah itu yang mungkin perlu kita lebih sosialisasikan Betul. gitu, bahwa kita mengadakan rehabilitasi di rumah sakit yang berbasis rehabilitasi nafsa yang berbasis rumah sakit gitu. Jadi kita melihatnya secara keseluruhan, untuk kebutuhan pengobatannya, mungkin kebutuhan konselingnya gitu, seperti itu dan lain-lain ya. Jadi awalnya yang malah ya Iya, yang awalnya. Jadi mereka tuh kan pikir, oh ini rumah sakit jiwa, disangkanya itu. Padahal iya. kan walaupun di rumah sakit umum juga kan keterkaitan pengguna itu kan pasti akan ada keterkaitan kejiwaannya juga ya, Iya, Dok. jadi ada beberapa memang awalnya kan nggak mau masuk ya, karena nggak tahu kondisinya seperti apa. Jadi ya kita lihatkan dulu, oh ini ruangannya seperti ini loh, Iya. program kita ini gitu, dan akhirnya mau masuk Ya, kayak sahabat gitu. apa kami juga informasikan bahwa kenyamanan kita juga nomor satu ya, Dok ya, untuk kita berikan fasilitas tentunya yang terbaik untuk sahabat Atma semua yang mungkin tergerak hatinya nih untuk melaporkan diri dan ingin direhab ya, Dok ya, gitu. Terus bagaimana nih, Dok, pendekatan abuse psikososial spiritual diterapkan di sini? Iya, baik. Jadi tadi ya, dari awalnya tadi kita asesmen dulu tadi ya, dari pasiennya itu kita melihat masalahnya ada nggak dari secara ini kan bio itu ada biologisnya ya, biologi, psikososial, psikologisnya, sosial, bagian sosialnya, kemudian spiritual ya, kita kita lihat seperti itu. Jadi ada nggak misalnya, kalau secara biologi itu, apa namanya ya, ada nggak turunan atau ada saudaranya juga nggak yang menggunakan itu gitu, ada juga yang menggunakan gangguan jiwa nggak. Nah, kita lihat tingkat keparahannya, kalau misalnya memang perlu dibantu dengan obat, akan kita berikan obat. Nah kemudian kita lihat kebutuhan psikologisnya dari gangguannya tadi, atau dari yang kita temukan ya dari asesmen. Jadi beberapa pasien kita lakukan konseling, kemudian psikoterapi yang bisa dilakukan oleh psikolog, dokter, juga dari kita juga mengajak dari spesialis keperawatan juga ya, supaya bisa memberikan konseling juga, mungkin psikoterapi, karena kebutuhan pasien cukup banyak ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan psikolog, mungkin dia lebih banyak ke rawat jalan, waktunya yang kurang, jadi kita juga dibantu dengan perawat spesialis juga. Nah kemudian secara sosialnya, kita juga melihat dari pasien gimana dia sosialisasinya. Kemudian ada nggak persoalan sosial saat di rumahnya, lingkungannya seperti apa, orang tuanya seperti apa. Kita juga mengadakan seperti family gathering gitu ya dengan keluarga. Nah saat itu kita bisa mengadakan edukasi ke keluarganya, bagaimana caranya kita memperlakukan mereka saat di rumah gitu. Atau misalnya saat pemeriksaan kita di rawat inap, kita temukan dia kesulitannya apa sih di rumah, itu yang mungkin yang perlu diperbaiki hubungan keluarganya dengan klien gitu. Nah, kemudian secara spiritual, saat
di sini rehabilitasi rawat inap ya khususnya kita juga mewajibkan mereka untuk sholat 5 waktu gitu, dipimpin dengan perawat atau konselor yang sedang dinas saat itu ya. Jadi selain itu, selain sholat 5 waktu juga kita berikan ceramah-ceramah atau bimbingan Islami ataupun Kristen atau agama yang lain ya sesuai dengan agama agamanya masing-masing. pasiennya. Oke. Kemudian Dok, kalau misalkan saya penasarannya tuh apa sih di rehab tuh melakukannya seperti apa? Misalkan dia kecanduannya obat, terus dibalasnya lagi dikasih obat lagi atau kayak gimana nih Dok obatnya nih kalau untuk yang di rehab? Iya, jadi istilah kecanduan itu apa ya? Ya tadi dia berhubungan sebenarnya dengan otaknya tadi ya. Sebenarnya sudah terjadi gangguan gitu. Selama ini kan kita melihatnya orang gangguan itu ya karena masalah perilakunya aja. Padahal kalau kita memandang gangguan jiwa itu sebenarnya ada 3 ya. Ada gangguan dari perasaannya, pikiran, juga perilaku gitu. Jadi ada gangguan dari otaknya yang terus-menerus prioritasnya tuh penggunaan nafsa gitu. Nah, itu yang kita obati supaya pikirannya tidak fokus Tidak ke di situ, situ tidak aja gitu. obsesif ya istilahnya kalau kita obsesif ke arah itu yang kita Penggunaan itu. iya kita perbaiki dengan obat. Kemudian biasanya kan tadi saya bilang kalau selama sebelum penggunaan zat tadi atau durantenya atau setelahnya itu kan bisa menimbulkan gangguan jiwa. Itu juga yang kita obati karena sebagian besar yang rawat inap di rumah sakit jiwa pun mungkin sebelumnya juga ada pengguna gitu. Nggak hanya narkotika tapi biasanya tuh minum-minuman keras gitu atau obat batuk yang disalahgunakan. Jadi banyak yang masuk ke sini karena gangguan jiwa akibat penggunaan zat selain narkotika. Itu yang kita obatin gitu. Nah, setelah itu kalau sudah dia pikirannya tenang, halusinasinya nggak ada, perilakunya udah bagus, kan biasanya juga emosinya tinggi ya, mudah curiga. Nah kalau sudah baik baru kita berikan terapi yang lain gitu. Walaupun mungkin waktu dia belum baik banget masih ada mungkin halusinasinya, tapi tetap kita berikan konseling atau psikoterapi sesuai dengan kemampuannya saat itu gitu. Berarti nanti setelahnya itu vokasionalnya juga ada ya Dok? Misalnya Iya. kayak diberikan kemampuan-kemampuan iya, dasar ada. untuk bertahan hidup gitu ya? Iya, kita masih merintis. Untuk sekarang kan sudah ada hidroponik yang kemudian menanam misalnya seledri, yang lain-lain gitu. Kita mau mengembangkan lagi beternak sesuai dengan lahan yang ada. Tapi itu maksudnya secara ilmiahnya Dok, maksudnya tuh dengan dia diberikan kegiatan banyak itu memang bisa teralihkan ya Dok untuk penggunaan zat terlarangnya itu? Kita memberikan keterampilan sih, keterampilan ke pasiennya gitu. Mungkin saat ini dia mungkin tidak bekerja atau hanya mengandalkan orang tua untuk minta uang atau yang lain-lainnya. Jadi diharapkan dengan adanya keterampilan itu dia juga bisa berpikir, mungkin dia sebagai seorang suami atau mungkin dia akan menikah, jadi berpikir saya harus mencari nafkah. Jadi kita membekali dengan keterampilan yang ada, jadi nggak putus asa. Mungkin kalau dia pun putus asa atau cemas lagi bisa aja kembali lagi menggunakan gitu. Seperti itu. Jadi biar bisa berusaha sendiri juga sebagai gitu bekal ya, nanti setelah sebagai keluar bekalnya. Iya betul. Kemudian Dok kan ada nih kekhawatiran ya bahwa masuk rehab itu menghancurkan karir atau masa depan ekonomi. Bagaimana program di Rumah Sakit Atma Husada untuk membantu pasien agar tetap memiliki daya saing atau keterampilan saat keluar itu? Ya ini juga salah satu hal ya juga yang yang mungkin dipertimbangkan seseorang untuk rehab ya, karena rehab itu minimal 3 bulan, bisa lebih, bisa 6 bulan, mungkin khusus yang berkaitan sudah dia dengan proses pengadilan bisa ya, sesuai dengan putusan pengadilan dia harus rehab berapa lama gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan memang seseorang itu mau rehab gimana nanti kalau selama 3 bulan ini saya nggak bisa mencari nafkah ya kan, berhubungan dengan keluarga juga ya biasanya ya. Nah itu kita bisa kasih pertimbangan. Mungkin kalau misalnya dengan rehab rawat jalan aja udah bagus, ya kita minta mereka untuk rehab rawat jalan aja gitu, karena memang itu sih pertimbangannya. Ada beberapa pasien nggak jadi rehab rawat inap karena hal itu gitu ya. Kemudian ini tadi membantu pasien tetap memiliki daya saing
tadi ya kita memberikan keterampilan yang memang bisa kita berikan. Mungkin nanti akan berproses, mudah-mudahan lebih banyak lagi keterampilan yang kita bisa berikan gitu ke kliennya. Oh, gitu. Ini Dok, untuk yang ke keluarga gitu kan ya, kan apa namanya itu kan banyak keluarga tuh merasa ikut terhukum gitu ya, terstigma juga gitu. Terus bagaimana nih Rumah Sakit Atma Husada memberikan dukungan untuk keluarga agar tidak merasa seperti itu? Ya, itu tadi salah satunya dengan family gathering. Nah, kita bisa lakukan assessment ke keluarganya, seperti apa kondisinya saat ini, apa yang mereka rasakan atau mereka pikirkan. Nah, kita bisa bantu ya, mungkin bisa kita berikan konseling seperti itu. Jadi lewat family gathering, ya kita usahakan sih kalau bisa kita laksanakan mungkin sekitar 4 kali dalam setahun. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu, karena kita baru melaksanakan Satu kali. Ya, iya, karena kan terkadang memang keluarganya juga merasa burnout juga ya, bosan juga ngikutin salah satu anggota keluarganya. Apalagi tadi sudah habis-habisan uang gitu, habis-habisan uang, terus mungkin mereka melakukan kekerasan yang sudah nggak sanggup lagi sih, nggak berdaya ya. Jadi mungkin minta bantuan orang untuk membawa ke rumah sakit jiwa. Kadang kalau misalnya sudah terjadi gangguan jiwa yang agak yang mungkin yang sedang gitu, jadi dia perlu dirawat dulu di bagian jiwa, di khusus perawatan jiwa ya. Setelah itu, setelah dia lebih tenang, sudah emosinya terkendali, halusinasi nggak ada, bisa kita lanjut direhabilitasi, rawat inap gitu. Oh gitu ya Dok ya. Ya soalnya kan kadang ya gitu, tapi kan tetap kembali lagi, keluarga itu kan adalah tempat pulangnya semua orang gitu kan, pasti yang juga nggak tega juga pasti kan keluarganya. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang memang pengen keluarganya rehab, berarti ya dia masih memperhatikan gitu, memperhatikan. Kadang ada yang sudah nggak peduli, kamu mau gimana, mau pakai atau enggak gitu, jadi ditinggalkan. Nah, kalau misalnya masih ada yang oh ya ini anak saya mau saya rawat di rumah sakit jiwa atau mau direhab, berarti kan masih ada perhatian ya. Itu yang kita harus support, kita harus hargai gitu. Betul. Kemudian kalau misalkan di rumah sakit kita ini ada nggak sih program pendampingan setelah pasiennya keluar gitu, agar tidak kembali menggunakan atau dia relapse? Jadi untuk pengawasan secara khusus belum ada ya. Jadi setelah rawat inap kita arahkan untuk bisa rehab rawat jalan gitu, menggunakan tadi PWL tadi. Nah, bisa juga kalau misalnya rumahnya jauh, kadang kan ada beberapa pasien yang dari Sangatta, kemudian dari Grogot, ya bisa konsultasi ulang ke psikiater yang ada di sana gitu, karena kan masih perlu ada beberapa obat yang kita berikan gitu untuk mengurangi sugestinya untuk menggunakan nafsa. Jadi masih kita berikan obat gitu, dan itu sebagai bagian juga dari rehab rawat jalan. Itu kalau yang di luar kota berarti dia artinya rujuk balik atau seperti apa? Kita berikan juga sih rujukan. Ini terapinya apa yang sudah kita berikan gitu. Jadi kalau yang agak jauh sih tergantung kemampuan di sana ya. Kalau ada psikiater ya bisa juga diberikan konseling dan pengobatan di sana. Karena kan tidak bisa mengirim obat ya Dok ya. Karena banyak juga maksudnya yang masuk ke DM Instagram juga nanyakan misalnya bisa kalau obatnya dikirim. Kalau obat kan nggak bisa ya, kita lakukan layanan kirim mungkin obat. Kalau misalnya ada dia sudah pernah berobat sini dan ada keluarganya, mungkin bisa beberapa waktu mungkin diwakilkan kalau yang jauh banget ya. Tapi ada time limitnya, harus kontrol lagi gitu. Nah begitu kira-kira sahabat Atma. Jadi sekali lagi kalau misalkan sahabat Atma ada yang tergerak hatinya untuk melaporkan diri untuk aku mau ini berubah gitu. Yang pertama kan dari keinginan diri sendiri juga gitu. Kemudian Dok, bagi mereka yang saat ini mungkin ya sahabat Atma yang menonton dan sedang terjerat tadi zat itu, tapi terlalu takut untuk bicara. Kata-kata apa nih hari ini Dok yang paling pengen Dokter Sri sampaikan kepada sahabat Atma semua secara personal? Jadi orang itu ada memiliki masalah masing-masing gitu ya, memiliki masalah masing-masing, mungkin masalah rumah tangga, masalah dengan gangguan jiwanya, atau masalah dengan penggunaan nafsa. Jadi kadang ya kalau seseorang itu yang pengguna nafsa ya perlu ditolong gitu. Kadang dia susah kan untuk menolong dirinya sebenarnya, jadi perlu bantuan orang sekitarnya, misalnya keluarganya. Jadi diharapkan dengan adanya program ini keluarganya bisa ikut mendukung,
seorang pengguna nafsa supaya bisa rehabilitasi, khususnya di rumah sakit jiwa ya, bisa rawat jalan maupun rawat inap gitu. Ada beberapa kemudahan. Jadi kalau pengguna nafsa yang memiliki BPJS khususnya PBI ya, PBI atau mungkin ada KIS gitu, bisa kita bantu untuk rawat jalan atau rawat inap gitu. Jadi saya harapkan mungkin bisa tidak disia-siakan oleh Bapak dan Ibu di rumah agar bisa menggunakan fasilitas tersebut supaya keluarganya kita bisa bantu semaksimal mungkin terbebas dari penggunaan nafsa khususnya narkotika ya. Nah, seperti itu. Baiklah, Dokter Sri, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari pembicaraan kita hari ini yang bisa dirangkum untuk sahabat Atma semua tentunya. Oke. Apa lagi nih? Apa ya? Mungkin jangan kita menjudge seseorang walaupun kita melihat hal itu salah ya, walaupun itu salah, tapi sebaiknya kita lebih banyak memberikan bantuan, dorongan supaya dia bisa berobat agar masa depannya bisa lebih baik, bisa membantu keluarga seperti itu. Ya, dan memberikan ruang juga yang seluas-luasnya untuk kita berikan dukungan untuk merubah hidupnya. Apalagi yang memang dari hatinya tuh pengen berubah tapi kadang-kadang nggak bisa gitu. Iya, mungkin kalau udah pengguna nafsa tuh kadang susah ya untuk menghentikan gitu. Iya, itu. Jadi begitulah sahabat Atma, kita tarik kesimpulannya, jangan kita menjudge dulu, kita berikan kesempatan bagi mereka yang memang ingin berubah. Terima kasih Dokter Sri sudah mau hadir di tempat kita. Untuk sahabat Atma, kita akan tayang di 2 platform ya Dot ya, di Spotify dan juga di YouTube-nya Rumah Sakit.